Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami oleh kasih setiamu yang menyertai di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan dan sukacita kepada kami. Kami datang bersyukur kepadamu melalui doa kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, Selasa 11 April 2023, tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Di bahasa Batak dikatakan, ope hamu akadong aku nahina holongan, marsi hohot jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani, di boto hamudo dang magopo halujan muna di bagasan Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus untuk menguatkan hati mereka, mengingat mereka pada waktu itu sedang lemah, berada di titik bawah kehidupan mereka. Mereka merasa segala jerih lelah dan kesaksian yang mereka lakukan dalam rangka memperluas kerajaan surga kepada banyak orang, seolah-olah telah membentur dinding tembok yang kokoh. Pemberitaan tentang kebangkitan orang setelah kematian ditentang oleh banyak orang pada waktu itu. Pada waktu itu Korintus memang sedang diwarnai dengan berbagai ragam pengajaran yang menentang akan kebangkitan orang mati. Kebetulan tidak sedikit jemaat Korintus adalah orang-orang yang memiliki latar belakang Yunani, yang tidak mempercayai akan kebangkitan tubuh, dan mereka juga mulai meragukan kalau Kristus bangkit dari antara orang mati. Karenanya Paulus mengingatkan bahwa Yesus itu benar dan nyata bangkit dari kematian, dan kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan bagi semua orang percaya. Paulus juga mengatakan
bahwa kita tidak perlu takut terhadap maut, sebab Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah menang atas maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam firman ini Paulus berusaha mengajak orang percaya yang ada di kota Korintus supaya senantiasa berdiri teguh dalam kebenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus meyakinkan dan meneguhkan iman mereka, memberikan kepada mereka pemahaman yang benar. Ada kalimat yang diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, yang dimana mereka sedang lemah dan tidak berdaya, merasa berhenti saja daripada memuji dan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan keempat kalimat. Yang pertama, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keempat kalimat tersebut juga diserukan kepada kita hari ini. Ketika kita sedang lemah, kondisi tidak berdaya, merasa bahwa semua yang kita lakukan tidak ada gunanya atau semua sia-sia, maka firman ini meneguhkan kita. Yang pertama, berdirilah teguh. Berdirilah teguh artinya tetap kokoh, tetap kuat, tetap berada dalam satu posisi, tetap tenang dan setia melayani Tuhan. Itu yang diminta dalam renungan ini, supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanan atau beribadah kepada Tuhan, kita tetap berdiri teguh. Dan yang kedua, jangan goyah. Seringkali kita mudah goyah oleh kondisi hidup, bahkan oleh kondisi cuaca saja bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk beribadah, yang menyebabkan kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Maka inilah yang dinasihatkan kepada kita supaya kita tidak goyah dengan kondisi kehidupan yang terjadi. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini merupakan suatu ajakan untuk kita bersemangat dalam melakukan segala aktivitas. Contohnya, kita rajin menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Kita giat dan semangat dalam pekerjaan Tuhan. Seperti itulah Tuhan untuk melaksanakan semua pekerjaan penyelamatan kepada manusia. Adapun firman Tuhan dalam surat Ibrani 10 ayat 25 menyatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan yang keempat, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada satupun pekerjaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan yang menjadi sia-sia. Seringkali kita membatasi diri dan tidak mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mau bekerja saat orang lain juga siap bekerja. Kalaupun kita sudah lelah melayani Tuhan, memberikan waktu pagi, siang, dan malam untuk Tuhan, maka firman ini menyampaikan kepada kita bahwa hidup melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Jika kita diberi izin untuk melayani, janganlah lihat kiri kananmu untuk jadikan standar melayani. Berikanlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Lakukanlah dengan penuh kerelaan hati.
dan apapun usaha jerih payahmu tidak sia-sia jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap berdiri teguh di dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang kami lakukan untuk Tuhan tidak menjadi sia-sia. Berkatilah kami semua jemaat-Mu di dalam menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.